Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara webinar kita lebih dari 4 jam berlangsung dengan sangat luar biasa, penuh dengan masukan-masukan yang cukup brilian untuk bangsa kita. Inti utamanya, bagaimana kita selaku anak bangsa sense belonging, turut serta memiliki bahwa Indonesia ini adalah rumah kita. Kalau kita memiliki jiwa sense belonging, rasa saling memiliki, maka ada rasa tanggung jawab di dalam menjaganya. Kami khususnya orang-orang NU, mulai di pesantren, mulai kecil, dari ibtidaiyah, sanawiyah, sampai aliyah, sampai di jamiah atau perguruan tinggi. Bukan saja hanya diajarkan tentang agama, tetapi diajarkan juga nilai-nilai hubbul waton minal iman. Nilai-nilai cinta kepada bangsa, cinta kepada tanah air, itu adalah bagian daripada iman kita. Cinta kepada bangsa, cinta kepada tanah air, itu adalah bagian daripada ibadah. Alhamdulillah, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan beberapa ormas-ormas Islam telah lahir sebelum negara ini merdeka. Begitu juga dengan agama-agama lainnya yang ada. Sehingga kami khususnya orang NU ini bukan hanya menerima kemerdekaan begitu saja, tetapi mbah-mbah buyut kami, guru-guru kami berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Bahu, bondo, pikir, nek perlu sak nyawane pisan, hidup atau mati, merdeka atau mati, itu semboyan guru-guru dan mbah buyut kami, sehingga NKRI ini bisa merdeka. Soleh Marzuki terlahir sudah merdeka, terlahir tahun 1968. Begitu procot, alhamdulillah, sudah dalam keadaan merdeka, tidak dalam keadaan perang seperti kakek nenek atau buyut-buyut kami. Penanaman daripada jiwa kebangsaan dan jiwa tanah air ini senantiasa ditanamkan oleh orang tua kita dan juga guru-guru kita. Sehingga bagaimana kita bisa menjaga apa yang telah menjadi Misa Kongolido, perjanjian yang kuat para pendiri bangsa ini, termasuk di dalamnya yaitu NU, tidak hendak mendirikan negara agama, tidak hendak mendirikan negara khilafah, tidak hendak mendirikan negara kapitalis, tidak hendak mendirikan negara komunis. Tetapi para founding father kita mengambil intisari daripada negara-negara yang sudah merdeka terlebih dahulu. Baik itu nilai-nilai kapitalis diambil saripatinya, nilai-nilai sosialis diambil saripatinya, negara agama diambil saripatinya, sehingga terlahirlah apa yang disebut dengan Pancasila ini. Pancasila bukan negara agama, tetapi Pancasila juga tidak bisa dipisahkan dari agama, sehingga kita tidak boleh menjadi negara sekuler. Inilah hebatnya Pancasila kita. Akan tetapi pasca reformasi, seperti apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, ya, kalau nggak salah disampaikan oleh Pak Muhardi,
Gus sangat setuju bahwasanya kegiatan di kampus waktu zaman Gus dulu, adanya NKK, BKK, normalisasi kehidupan kampus. Ini tidak boleh kegiatan-kegiatan kampus ada kegiatan mahasiswa ada di kampus. Sehingga yang ada yaitu hanya kegiatan keagamaan. Kelompok-kelompok mereka ini masuklah di dalam kegiatan keagamaan ini atau yang biasa disebut dengan LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Di sekolah-sekolah mereka membentuk rohis. Nah, kelompok-kelompok inilah dari kelompok-kelompok usroh, ya, kelompok-kelompok kecil membangun jaringan-jaringan di kampus. Dari orang-orang kampus inilah lahirlah mereka pemikir-pemikir yang handal, yang mana mereka mengadopsi daripada pemikiran Ikhwanul Muslimin, pemikiran daripada Abdul A'la Al-Maududi dan juga Sayyid Qutb. Untuk menegakkan di Indonesia ini pan-islamisme. Untuk menegakkan di Indonesia ini agar bisa menjadi negara Islam, agar bisa menjadi negara khilafah. Dan apa yang dikatakan oleh Ken Setiawan tadi, bahwasanya induk daripada pemikiran-pemikiran tersebut sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan telah ada, dimotori oleh Kartosuwiryo, yang mana mereka mendirikan DIITII. Meskipun sahabat karib, sahabat dekat daripada Bung Karno ini, karena sudah tidak bisa lagi dirembuk, bolak-balik diajak tabayun, bolak-balik diberikan pemikiran oleh Pak Karno, tetap saja melakukan langkah-langkah pemberontakan yang mana banyak membunuh sesama umat Islam yang tidak tahu apa-apa. Alhamdulillah, akhirnya dieksekusi matilah oleh Bung Karno. Kelompok-kelompok ini akhirnya bermetaforsa menjadi NII. Dan di zaman Orde Baru, NII ini dilingkari, NII ini di-mapping, ya, yang mana mereka itu berpusatnya di Az-Zaitun. Dan dari kelompok-kelompok yang sekolah di Timur Tengah, mereka-mereka ini yang memiliki pemikiran transnasional, yang mana sebelumnya adalah tokoh-tokoh daripada kelompok-kelompok rohis, tokoh-tokoh daripada kelompok LDK. Maka di era reformasi, era keterbukaan, era kebebasan di zaman reformasi tahun 2000 ataupun 1998, lahirlah dua kelompok ini, ya, yang mana mereka mendirikan Partai Keadilan, yang satunya mendirikan Partai Sejahtera. Mereka masuk di dalam pemerintahan. Dan di tahun 2004, di saat presidennya dari kerajaan Cikeas ini, yang mana pendukung utamanya adalah dari dua kelompok yang gue sebutkan tadi. Dua partai ini bersinergi karena tidak masuk dalam threshold sehingga mereka menjadi PKS. Nah, meskipun PKS tidak mau dikatakan radikal, meskipun PKS tidak mau dikatakan kelompok khilafah, tetapi para pendukung-pendukungnya, tokoh-tokohnya di balik layarnya adalah mereka-mereka kelompok daripada transnasional ini. Selama 10 tahun pemerintahan kita, di dalamnya ada dua kelompok ini. Dan dua kelompok inilah memegang 5 kementerian yang sangat strategis. Menteri Sosial, Menteri Menko Info, Menteri BUMN, ya, Menteri Pertanian, dan satunya gue lupa, ya. Dari 5 kelompok kementerian ini, masjid-masjid mereka kuasai. Karena untuk mencuci otak manusia itu paling mudah adalah di saat orang datang ke tempat ibadah, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Disinilah
peranan penting para penceramah. Disinilah peranan penting para tokoh agama mencuci otak manusia. Maka Gus salut kepada Pak Erick Thohir Menteri BUMN yang menggandeng NU dan Muhammadiyah mengembalikan masjid-masjid BUMN khususnya untuk diisi daripada penceramah-penceramah NU dan Muhammadiyah. Tetapi Bapakku Pak Tony Surya, 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Ini bermetaforsa menjadi jaringan-jaringan. Maka kami mohon dengan hormat lagi sangat kepada Bapak Tony, Bapak Surya Tony ini ya, selaku staf khusus Menteri RB PAN RB, yang mana membidangi di dalam masalah radikalisme dan narkoba, ya, memang 3 seperti disampaikan tadi. Penyakit para PNS ini 3. Di samping radikalisme, ada juga yang parah, yaitu narkoba dan juga korupsi. Tetapi karena kita kelompok penggiat kebangsaan tidak membahas 2 hal ini, takut apa? Tercampur pemikiran yang ada. Nah, di sini kita konsen di dalam masalah radikalisme ini. Jadi, apa yang menjadi langkah daripada Kementerian BUMN ini? Hendaklah ditindaklanjutin terus. Jangan hanya menjadi wacana saja. Begitu juga apa yang disampaikan oleh dulurku Bapak Cahyo Kumolo, ya, pengaduan ASN terhadap karyawan ataupun kepada PNS yang anti Pancasila ini. Hendaklah jangan hangat-hangat tai ayam. Terus dilakukan, dicari tahu, ya. Masalahnya 10 tahun, ya, pemerintahan kita kemasukan kelompok-kelompok radikalis ini, kelompok-kelompok yang anti Pancasila.